sejumlah kursi Kapolsek di Kota Depok resmi berganti. Rotasi tersebut berbarengan dengan 28 Kapolsek lainnya yang berada di kawasan aglomerasi Polda Metro Jaya. Jadi sejabodetabek itu ternyata ganti. Dan di Depok ini spesialnya adalah 3 Kapolseknya itu semuanya cewek. Dan ini jadi menarik. Karena kursi Kapolsek yang berganti di daerah Depok itu yang biasanya cowok, sekarang seluruhnya diisi oleh polisi wanita atau polwan. Ada 3. Antara lain ada Kompol Siti Fatimah, itu Kapolsek Cimanggis. Kemudian ada Kompol Jun Nur Haida, Tampu Bolon, Medan punya nih, Kapolsek Cinere. Dan Ibtu Tamar Bekti, itu Kapolsek Tanjung Halang. Waduh, keren-keren kan ya? Depok yang dikenal memang sarang kadrun, bahkan wali kota dan wakilnya lagi digoyang oleh anggota DPRD-nya, memang perlu penanganan khusus. Depok. Kalau dulu mungkin kota seperti Depok yang rawan dengan intoleransi, bahkan kota Depok dikatakan sebagai kota dengan skor intoleran lumayan tinggi, dan ini menyedihkan. Bakal diberi tugas itu, diberikan aparat itu pasti yang, apalagi seorang pimpinan ya, Kapolsek, pasti yang badannya gede, sangar, serem, pokoknya kayak Terminator lah. I'll be back. Tapi sekarang udah bukan zamannya kayak gitu. Polwan juga sama pinter, tegas dengan Polki atau polisi laki-laki. Bahwa Polwan punya sesuatu kelebihan, yaitu ada jiwa keibuannya, yaitu sebuah kelebihan. Saya membayangkan, kalau jiwa keibuan seorang Polwan ini ditempatkan berbarengan dengan ketegasan seorang petugas kepolisian, saya yakin hasilnya akan lebih dahsyat, lebih mantap. Misalnya nih, ada kasus yang sering misalnya kasus suami selingkuh lah misalnya. Setelah diadukan, kemudian di BAP di polsek setempat, dan kebetulan petugasnya yang melakukan BAP itu seorang polwan. Ini akan menarik. Kasus perselingkuhan, laki-lakinya diadukan misalnya, kemudian yang mem-BAP itu seorang polwan. Ini menarik banget. Kalau petugasnya polisi laki-laki atau polki, mungkin datar saja sesuai SOP ya. Misalnya gini. Ini saya polisinya misalnya. Jadi ini lagi BAP ya, misalnya. Jadi apa alasan Bapak selingkuh? Nah, terlapornya paling bilang, saya khilaf Pak. Ya udah, sana istirahat dulu ya. Ini masih ada 30 pertanyaan, nanti kita sambung lagi. Paling biasa, datar aja. Mungkin perlu waktu. Lama amat BAP 1 aja ya. Tapi kalau petugasnya yang mem-BAP adalah polwan, nggak akan sedatar itu. Pasti ada dinamika dan bisa lebih cepat, di mana profesionalitas adalah gabungan ketegasan dan juga humanis serta rasa keibuan. Contohnya ya, misalnya polwannya. Ini yang diperiksa. Nama, misalnya gitu kan. Nama, dan terlapornya bilang, Bambang Bu. Nah, polwannya bisa sambil ngetik itu kan, cewek itu terkenal multitasking. Sambil ngetik tuh bisa aja dia sambil ngasih nasihat. Nggak kasihan Pak, anak-anak masih kecil. Namanya bagus, tapi kok kelakuannya kayak gitu. Nggak kasihan Pak istri Bapak. Tiap pagi bikinin mie rebus. Nggak kasihan ibunya anak-anak Pak. Itu nyambi jualan kambing online segala. Mungkin dengar nasihat seperti itu, Pak Bambang yang diperiksa itu langsung terisak-isak nangis. Dan langsung mengakui semua perbuatannya. Dan BAP selesai dalam waktu 10 menit. The power of wanita. Nah, beberapa kelebihan yang dimiliki polwan antara lain adalah sifat ketenangan, kesabaran, dan keibuan ini. Dan ini merupakan nilai plus yang kemudian oleh Pak Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Irjen Fadil Imron, dilihat sebagai salah satu yang layak diapresiasi dengan menempatkan 8 orang polwan sebagai Kapolsek di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini keren banget sih menurut saya. Karena sedikit banyak akan merubah ritme, hasil, image, serta kerja petugas dan apresiasi masyarakat. Meski ini bukan yang pertama ya. Karena dulu tuh pernah ada untuk perwujudan dari kesetaraan gender pernah dilakukan di Korps Bayangkara ini di bawah pimpinan Pak Kapolri waktu itu, yaitu Pak Idam Aziz. Nah, Pak Idam ini pernah juga mengangkat 3 polisi wanita atau polwan sebagai Kapolres tahun 2020 lalu, 2 tahun lalu.
Selain mereka, ada 15 polwan lainnya yang diberikan kesempatan untuk menduduki posisi strategis di sejumlah tempat. Nah, karena polwan mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan polisi laki-laki untuk menjabat posisi strategis di kepolisian. Dan hari ini, soal perwujudan dari kesetaraan gender itu dipertegas oleh Pak Kapolda Metro Jaya, yaitu Pak Irjen Fadil Imron dalam kegiatan melantik 28 Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di antara 28 Kapolsek yang dilantik, ada 8 polwan yang menjabat sebagai Kapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu tadi. Bayangkan, 8 bidadari menjabat sebagai Kapolsek. Nih buat warga Garangan nih ya, dengerin nih buat warga Garangan di sekitar Jabodetabek. Ini pasti berita baik. Yang malas bikin SKCK buat kerja, bakal jadi rajin nih. 2 hari sekali bikin SKCK. Ya, jadi saya pernah punya sahabat seorang polwan. Dan beliau masih bertugas di Jawa Barat. Terakhir ketemu, sering saya tanya-tanya tuh soal suka duka menjadi aparat. Yang juga seorang ibu dari beberapa putra-putrinya. Dan luar biasanya, beliau tetap bisa fokus dan profesional. Meski dinamika sebagai seorang ibu tetap ada, tetap bisa mendampingi sekolah daring, tetap bisa berlibur bersama sang suami jika memang ada jatah cuti, dan tetap presisi dalam bekerja. Ini keren. Ini yang mungkin nggak mudah dilakukan oleh polki atau polisi laki-laki. Jadi stereotip begini ya. Polisi laki-laki, kebetulan saya juga punya kawan yang adiknya adalah petugas atau aparat di Polda Metro Jaya. Dan kalau lagi libur kerja, nggak ada tugas, pasti dia ngajak mancing saya. Polisi sih polisi ya, tetap profesional. Tapi hobi ya kadang jalan juga, namanya juga laki-laki kan. Dan hobinya mancing. Nah, tapi Pak Fadil, Pak Kapolda Metro Jaya ini memang nggak kira-kira ngasih tugasnya nih. Pak Fadil ini nggak tanggung-tanggung ngasih jabatan Kapolsek perempuan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah dijabat oleh seorang polisi wanita. Seperti di Menteng, bayangan, di Penjaringan, dan beberapa polsek lain yang selama ini dijabat oleh polisi laki-laki. Beliau yakin bahwa petugas wanita memiliki sensitivitas dalam mencegah kejahatan yang lebih humanis. Ini nih maksud saya tadi. Memang kalau main tegas-tegasan, ada maling ya tangkap. Kalau melawan ya dilubangi kakinya, dadar. Proses, penjara, selesai. Itu kalau main tegas-tegasan. Tapi ketika petugas humanis yang bekerja, bisa jadi nggak sesadis itu. Petugas polisi harus humanis. Itu yang selalu diinstruksikan pimpinan Polri kepada seluruh anggota kepolisian. Polisi humanis saat ini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi seluruh jajaran kepolisian. Mau tidak mau, suka tidak suka, segenap anggota Polri harus berubah karena itu sudah menjadi keinginan masyarakat. Inilah yang sedang diterjemahkan oleh Pak Fadil, Pak Kapolda Metro Jaya. Soalnya nih, polisi humanis saat ini sudah jadi seperti mindset bagi sebagian besar anggota Polri. Meski awalnya saya sulit mendapatkan gambaran, sebenarnya polisi humanis itu gimana sih? Nah, ketika polisi banyak senyum kepada masyarakat, ketika polisi mengacungkan jempol sebagai pujian kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas, kemudian juga ketika polisi santun menyapa, ketika tanpa pamrih membantu warga, atau ketika petugas piket menerima dengan ramah, hal-hal seperti itu bisa juga diartikan sebagai bagian dari sikap humanis. Lalu ketika polisi kita dilempar kepalanya dengan batu oleh pendemo, ketika adik-adik polisi muda bersimbah darah dihantam kayu pendemo, itu gimana? Masihkah bisa atau harus bersabar dan humanis dengan alasan risiko sebagai seorang aparat? Ketika ini terjadi, maka ketegasan yang harusnya muncul. Apalagi lawan kadrun. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawan. Oh no,
ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 sobat presisi dan juga sobat oposan senusantara. Nih biar melek dan semangat ya, saya kasih foto-foto mbak-mbak polwan yang cantik. Ah ini dia. Beliau ini adalah salah satu yang dilantik Pak Fadil Imron sebagai Kapolsek. Kapolsek loh ya, nggak main-main. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kapolsek! Nah, itu yang suka bikin rusuh di kampung-kampung, terutama di daerah Depok. Sudah siap ketemu sama mbak ini? Siap aja lu mah, di Borgol mau. Nah, keputusan menempatkan para polwan terpilih untuk menempati posisi sebagai kepala polsek atau kapolsek adalah brilian menurut saya sih. Selain sebagai pembuktian kesamaan gender di lingkungan kepolisian, juga sebagai bukti kepercayaan pimpinan sekaligus ujian bagi petugas untuk tetap bisa bekerja sama maksimal siapapun pimpinan di polsek itu untuk tetap profesional dan humanis. Ya memang sikap-sikap ramah, murah senyum, santun, dan juga suka membantu mungkin sudah cukup bagi masyarakat untuk mengakui bahwa Polri telah humanis. Sebagai masyarakat ketimuran yang menjunjung tinggi budaya, sebenarnya itu hal yang biasa dilakukan. Menjadi luar biasa ketika dilakukan oleh seorang anggota Polri. Yang kadang itu jarang dilakukan sebelumnya oleh mereka. Meskipun itu hanya bagian kecil dari makna humanis. Namun paling tidak sudah ada gambaran Polri telah berubah. Saya kadang miris dan gak tega. Misalnya kalau ada demo di Jakarta. Pernah yang diminta menghadapi pendemo adalah polwan-polwan muda dan cantik. Dan ajaibnya, kadang ini berhasil. Demonstran jadi sungkan, jadi canggung, jadi lembut, bahkan sebagian jadi berubah. Nah, misalnya gini ya. Ini misalnya saya demonstran nih. Ini kan bajunya udah kayak baju ini nih, apa namanya, alma mater kan. Kayak pakai jaket alma mater. Demo. Turunkan, turunkan, turunkan. Tiba-tiba datang satu deret polwan cantik-cantik dan wangi sambil senyum. Dengan make up tipis tapi elegan. Tadi teriak, turunkan. Begitu lihat polwan langsung slow motion. Turunkan. Sudah ya. Make up, keluarin handphone. Berubah. Yang tadinya sangar, melihat kelembutan di depan, demonstran berubah. Yang tadinya mau melempar benda, ditaruh, handphone dikeluarin, langsung nanya, nomor WA-nya mbak. Inilah pilihan menjadikan polisi lebih humanis, adalah tantangan tersendiri. Karena kepolisian bekerja pada wilayah antara ketegasan, kekerasan, dan ada hak asasi manusia di tengahnya. Menjadi satu. Ini tidak mudah. Untuk merubah mindset ini memang tidak mudah. Untuk berubah menjadi polisi humanis sepatutnya terjadi perubahan pola pikir. Dari pola pikir ini menuntun setiap anggota Polri menuju perubahan dalam pelaksanaan tugas. Bila perubahan pola pikir telah tertanam dalam setiap individu, sudah barang tentu bakal menjadi perubahan budaya kerja. Dan saya meyakini pelantikan polwan-polwan cantik ini menjadi Kapolsek adalah upaya Pak Kapolda Metro untuk mewujudkan perubahan itu. Perubahan menjadikan polisi lebih humanis. Juga komitmen kuat Pak Kapolda soal kesetaraan gender. Dua hal penting yang sedang dilakukan kepolisian daerah Metro Jaya. Nah, Pak Kapolda Metro Jaya juga mengungkapkan alasannya menunjuk 8 polwan dari 28 Kapolsek yang dilantiknya di Polda Metro Jaya kemarin. Adalah bagian dari komitmennya atas kesetaraan gender. Pak Fadil ingin ada perubahan dan pembaharuan di jajaran Polda Metro Jaya dalam melayani masyarakat ke depan. Pak Fadil ini memang dikenal konsisten untuk terus melakukan perubahan, pembaharuan di tubuh Polda Metro Jaya. Jangankan soal gender, soal balap liar aja diurusin. Nah, menurutnya gender tidaklah mempengaruhi tugas sebagai pimpinan. Malahan perempuan memiliki beberapa aspek yang lebih unggul ketimbang laki-laki. Karena sebagai wanita, polwan memiliki sensitivitas yang tinggi. Perempuan memiliki jiwa anti kekerasan yang tinggi.
perempuan lebih sensitif terhadap kekerasan dan kejahatan seksual. Nih, kemarin Pak Wadid bilang, momen serah terima jabatan kemarin adalah hal yang sangat spesial. Sebab dalam kesempatan ini dia bisa melantik langsung para kapolsek yang mana 8 diantaranya merupakan polisi wanita atau polwan. Jelas spesial banget. Kapolsek dilantik langsung oleh Kapolda Metro. Ini sangat spesial. Ya, kami dari Oposisi 696 FM memberikan ucapan selamat bertugas kepada Kapolsek Cisauk, AKP Syabillah Putri Ramadhani. Kemudian buat Ibu Kapolsek Menteng tuh. Saya saking seringnya Pak jadi jarang. Ini luar biasa. Bu Kapolsek Menteng. Ibu Kompol Neti Rosdiana Siagian. Kemudian juga ada Bu Kapolsek Cimanggis, Kompol Siti Fatimah Said Martandu. Kemudian juga ada Ibu Kapolsek Cakung, Kompol Syarifah Khaira Sukma. Ada lagi Ibu Kapolsek Penjaringan, Kompol Ratna Huratul Aini. Ada Ibu Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nur Haida, Tambu Bolon, Horas Bu. Kemudian juga ada Ibu Kapolsek Sunda Kelapa, yaitu Ibu Kompol Rija Satifah. Dan yang terakhir, Ibu Kapolsek Tajur Halang, Ibtu Tamar Bekti Widiasih Jalmi. Menjadikan polisi lebih dinamis, profesional, dan humanis. Saya Mas Jupray, salam Bletak. Tarik ke Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.